Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Allah berikan nikmat bagi kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri majelis mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, menjadi bagian dari orang-orang yang mengikuti sunnahnya, menjadi bagian dari orang-orang yang gemar bersolawat pada Nabi, dan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan pertolongan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin Allahumma amin. Khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada masa-masa seperti ini, kita masih berada di dalam pandemi yang cukup panjang. Kita masih berada pada saat-saat di mana kita semua harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita kuatkan iman takwa kita. Senantiasa kita persiapkan bekal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar mendapatkan predikat takwa. Kita benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 131. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Takwa ini adalah wasiat Allah, wasiat Rasul-Rasulnya, wasiat orang-orang soleh kepada sahabat-sahabat mereka. Maka dalam ayat yang cukup populer dan sering kita baca dalam salat-salat kita, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ciri dari orang-orang yang bisa mendapatkan keberuntungan, lawan dari mendapatkan kerugian tentu mendapatkan keberuntungan, adalah mereka yang gemar berwasiat antar sesamanya, wasiat dalam kebenaran dan wasiat dalam kesabaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Yang terbaik di dunia ini tentunya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang mengetahui kemaslahatan kita, rezeki kita, apa yang kita dapatkan, peringkat kita, posisi kita di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita semua. Dia Allah yang telah menciptakan kita mengetahui apa perkara-perkara terbaik bagi kita. Dia yang mengetahui perkara-perkara gaib di masa depan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau kamu rahasiakan? Dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Al-Mulk ayat 14. Terkadang kita merencanakan sesuatu yang menurut perkiraan kita, yang kita rencanakan yang terbaik bagi kita. Kita pun dengan susah payah berusaha untuk meraihnya. Namun apa yang kita inginkan, apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Atau terkadang musibah yang menimpa kita membuyarkan semua yang kita cita-citakan. Namun ingatlah, jika seorang hamba telah berusaha dan tentunya diiringi dengan doa, maka hasil akhir yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Al-Baqarah ayat 216. Kemudian masih dalam ayat yang sama, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apapun yang kita dapatkan di dunia ini yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Atau sebaliknya, yang menurut kita buruk, belum tentu di hadapan Allah itu buruk. Maka ketika kita mendapatkan masalah itu tentunya membuat kita menjadi merasa kurang, membuat kita menjadi murung, membuat kita menjadi sedih. Tetapi ketika kita menghadapi masalah itu dengan bekal keimanan, ketakwaan, sebagaimana yang dicontohkan nabi-nabi, tentu masalah itu akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang terkenal dengan kesabarannya adalah Nabi Ayub yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semua yang ada di dunia ini meninggalkannya. Harta benda, anak-anak, istri, kemudian diasingkan. Tetapi dengan bekal tawakal kepada Allah, dan tentunya beliau adalah nabi yang menjadi teladan bagi kita semua. Nabi Ayub bisa melewati itu semua dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Maka jamaah rahimakumullah, di masa-masa sulit seperti ini, ada banyak yang kehilangan pekerjaan, ada banyak yang
rezekinya menjadi berkurang. Ada banyak yang kesulitan untuk mendidik anak-anak di rumah. Ada banyak yang kesulitan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran. Dan ada banyak lagi kesulitan yang masyarakat hadapi. Maka dengan kesulitan-kesulitan itu, ketika kita bisa menjadikannya sebagai sarana mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub padanya dengan berbekal keimanan, maka ini akan menjadi kebaikan yang banyak bagi kita. Seorang muslim ketika ada dua hal yang bisa kita lulus darinya, maka seorang muslim bisa mendapatkan predikat muslim sejati. Yang pertama tentu saja adalah nikmat. Nikmat baik itu nikmat yang paling besar dan sampai nikmat yang kecil. Ketika kita bisa mensyukuri, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Sebaliknya bila kita kufur nikmat, maka tentu saja adab Allah akan datang. Dan yang kedua adalah musibah, cobaan. Ketika kita tidak bisa menghadapinya dengan iman dan takwa, maka tentu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak layak untuk mendapatkan predikat sebagai mukmin muslim sejati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang ulama di masa lalu yang dia memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Bakti anak ini sangat luar biasa sehingga membuat orang-orang di sekelilingnya takjub. Mereka pun bertanya pada ulama tadi, apa rahasianya sehingga anak ini menjadi sangat berbakti. Ulama tersebut menjawab, ini lantaran saya sangat bersabar menghadapi ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang solehah, mungkin bukan wanita yang begitu diharapkan, akan tetapi karena kesabaran ulama tadi dalam menghadapi istrinya, lahirlah seorang anak yang begitu berbakti dari rahim istrinya tersebut. Kalau seandainya ia ceraikan istrinya, mungkin dia akan mendapatkan anak yang sangat berbakti, tidak seperti yang dia dapatkan. Ternyata Allah mengharapkan kebaikan begitu banyak pada ulama tadi lantaran dia bersabar menghadapi istrinya, dan kemudian lahirlah anaknya yang sangat soleh, sangat berbakti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar imajinasi manusia. Misalnya kisah Nabi Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah yang terbaik dalam Yusuf, surat Yusuf ayat yang ketiga. Dan kita telah mengetahui karena cerita ini cukup populer di masa kecil kita, TPA kita, kemudian saatnya untuk kemudian kita yang sudah tahu kemudian bercerita, memberikan hikmah pada generasi berikutnya. Terlebih kita semua sekarang banyak bersama anak-anak, banyak bersama generasi kita ceritakan Nabi Yusuf yang luar biasa menghadapi ujian-ujian dalam kehidupannya. Mulai dari dimasukkan ke dalam sumur, kemudian mendapatkan fitnah wanita, fitnah jabatan, dan akhirnya kemudian Allah berikan hikmah yang luar biasa.
Nabi Yusuf kemudian berhasil keluar dari ujian-ujian itu. Rentetan ujian yang Nabi Yusuf hadapi adalah anugerah, adalah karunia. Allah hendak meninggikan derajat Nabi Yusuf sebagai seorang pembesar di negeri Mesir, bahkan menjadi seorang raja. Tidak hanya itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Yusuf membawa ayah, ibu, saudara-saudaranya tinggal bersama di negeri Mesir, dari kehidupan yang sulit menuju kehidupan yang lapang. Inilah anugerah yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, inilah bahwa apa yang kita hadapi, apa yang kita dapatkan, kita berdoa mudah-mudahan semua itu adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainun biadar wa udunun bi khabar amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa fidu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa thanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa'anal ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wasu'il fitan ma dhahara minha wa batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'amah bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.